Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman rekan kelompok 2 mata kuliah stabil sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, juga Bapak dosen, Bapak Insinyur Arif Pontoh, STMT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada mata kuliah kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis stabilitas dinding penahan tanah tipe diafragma pada basement gedung rumah sakit. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya sebagai Muhammad Akrim Fadol dengan NIM 072 11049. Ada juga rekan saya Muhammad Habibi Syahdani dengan NIM 072 11053 dan juga Muhammad Falik Kurnia Gustiawan dengan NIM 072 11052. Baik, pada kesempatan kali ini eh, di pendahuluannya bisa dilihat gambar di sebelah kanan. Jadi pembangunan infrastruktur yang pesat di daerah perkotaan seringkali dihadapkan pada kendala padatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan. Bisa kita lihat seperti gambar. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, salah satunya dengan pembangunan basement sebagai lahan parkir yang telah bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Contoh basement lahan parkir. Adapun dinding diafragma ini adalah dinding cor beton bertulang yang menggunakan wire mesh yang dapat dilaksanakan pada semua jenis dan kondisi tanah tanpa harus menurunkan muka air tanah, dan sangat cocok untuk diaplikasikan pada dinding basement karena bentuk strukturnya yang simpel layaknya struktur dinding pada umumnya. Next. Ya, pada kali ini kami menggunakan rumah sakit ya umum sebagai lokasi penelitian yang berlokasi di Kemasan Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang kami ambil dari proyek kali ini yaitu dengan melakukan hitungan terhadap data yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode Rankine dan juga Moore. Setelah dilakukan juga analisis dengan menggunakan perangkat lunak Geo 5. Selanjutnya adalah data properties tanah. Data tersebut diperoleh dari sampel tanah pada kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah asli. Bisa dilihat pada tabel di samping, berdasarkan data properties tanah, diperoleh parameter kadar air dengan eh, hasil 20,53%, derajat kejenuhan 0,832%, terus angka pori 0,648, porositas 0,393% porositas, berat jenis 2,62, berat volume 1,919 gram per centimeter kubik, berat volume kering 1,592 gram per centimeter kubik, berat volume jenuh 1,983 gram per centimeter kubik, kohesi dengan 0,041, sudut geser dalam 32,18 derajat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Pali. Untuk selanjutnya, skema tanah, tekanan tanah aktif dan pasif. Analisis stabilitas dimulai dengan menyusun skema tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif seperti gambar di samping ini. Skema tekanan tanah aktif dan pasif. Next. Untuk perhitungan tekanan tanah aktif dimulai dengan tekanan tanah 1
tekanan tanah aktif total, tekanan, lengan, dan momen. Didapatkan hasil tekanan 49,810 kN per meter untuk lengan lengan dengan momen sama dengan 63,539 megapascal MPa. Next. Untuk perhitungan tekanan tanah pasif sama dengan slide sebelumnya, untuk tekanan didapatkan hasil 46,722 kilonewton. Untuk lengan dengan momen didapatkan hasil 11,79 kilonewton per meter. Next. Untuk momen vertikal dinding penahan tanah, untuk berat W didapatkan hasil 134,343. Untuk jarak ke titik nol dengan momen sama dengan 644,221 kilonewton. Untuk analisis stabilitasnya, parameternya stabilitas guling dengan nilai SF-nya 12,28, batas minimum SF-nya 1,5 dinyatakan oke. Untuk stabilitas geser dengan nilai SF-nya 15,78 dengan batas minimum SF-nya kategorinya oke. Untuk stabilitas D-dukungnya dengan nilai SF 41,57 dengan batas minimum SF-nya 3 dan dinyatakan oke. Next. Selanjutnya, analisis stabilitas dengan perangkat lunak GeoFi. Pada kondisi tanpa adanya beban gempa, diperoleh hasil perhitungan program melalui aplikasi software GeoFi yang menunjukkan bahwa nilai bearing capacity sudah memenuhi syarat aman, baik arah vertikal maupun horizontal. Dengan nilai bearing capacity arah vertikal sebesar 156,10 dan arah horizontal sebesar 26,61. Bisa dilihat pada gambar di kanan dan di bawah kapasitas daya dukung tanpa beban gempa. Selanjutnya, analisis stabilitas dengan kapasitas daya dukung tanah kondisi adanya beban gempa. Berdasarkan hasil perhitungan program GeoFi menunjukkan bahwa nilai keruntuhan kapasitas daya dukung tanah keduanya sudah sesuai safety factory baik arah vertikal maupun horizontal. Dengan nilai hearing capacity arah vertikal sebesar 9,04 dan arah horizontal sebesar 1,87. Bisa dilihat verification terkait perhitungan program GeoFi dengan beban gempa. Selanjutnya diperoleh perbandingan analisis stabilitas antara analitis dan GeoFi, di mana kontrol stabilitas berdasarkan hasil analisis dibandingkan menggunakan GeoFi cenderung memberikan hasil safety factor guling dan geser yang lebih tinggi dari metode analisis. Safety factor dinamis dan GeoFi tidak dapat dibandingkan dengan analitis karena metode analisis tidak menganalisis beban dinamik akibat gempa. Namun demikian, baik analitis maupun GeoFi menjadikan safety factor yang berada di atas syarat minimal safety factor yaitu 1,5 dan 3,0. Kesimpulan, satu, berdasarkan hitungan secara analitis statis, nilai guling memperoleh nilai sebesar 12,280, nilai geser sebesar 15,788, dan nilai kapasitas daya dukung tanah sebesar 41,57.
dan hitungan menggunakan program GeoVibe dengan kondisi tanpa memperhitungkan beban gempa, nilai gulingnya bernilai 17,62, nilai geser sebesar 26,55, dan nilai kapasitas daya dukung tanah untuk arah vertikal sebesar 156,10, dan untuk arah horizontalnya sebesar 26,61. Sedangkan pada kondisi dengan memperhitungkan beban gempa, nilai gulingnya bernilai 4,62, nilai gesernya 1,87, nilai kapasitas daya dukung tanah untuk arah vertikalnya sebesar 9,04, dan untuk arah horizontalnya sebesar 1,87. Kemudian diperoleh untuk kesimpulan kedua, dinding penahan tanah tipe diafragma pada basemen rumah sakit umumnya tersebut sudah memenuhi syarat keamanan, baik analisis tanpa memperhitungkan beban gempa maupun em, memperhitungkan beban gempa. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.